Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Yang pertama, marilah kita ucapkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada saat ini kita masih diberikan kesempatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita sebagaimana biasanya. Tak lupa pula selawat dan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar, yakni Nabi Muhammad SAW, yang mana beliau telah memperjuangkan agama Allah dari zaman jahiliyah atau zaman kegelapan sehingga ke zaman yang terang benderang dan dengan penuh ilmu pengetahuan. Langsung saja, saya Muhammad Rifai Tanjung, NIM 41180114, yaitu akan menjelaskan metode penulisan kitab hadis yakni oleh Sunan At-Tirmizi. Nah, langsung saja, yang pertama yaitu biografi beliau. Nama lengkap beliau ialah Abu Isa Muhammad bin Isa bin Surah bin Musa bin Ad-Daha As-Sulami Ad-Daris Al-Baqi At-Tirmizi At-Turiri. Nah, nama beliau sangat panjang sehingga disingkat saja menjadi yaitu At-Tirmizi. Lalu beliau ini dilahirkan di kota Tirmizi, yaitu di kawasan Bolkaha. Kawasan Bolkaha ini terdapat disebut juga dengan sebutan kota Jihun, yaitu di daerah Asia Tengah. Menurut para ulama hadis, At-Tirmizi ini lahir sekitar tahun 200 Hijriah atau sama dengan 815 Masehi. Dan ada juga ulama lain yang mengatakan bahwasanya Sunan At-Tirmizi ini lahir pada tahun 209 Hijriah atau sama dengan 824 Masehi. Sunan At-Tirmizi ini sejak kecil beliau sudah menambah ilmu pengetahuan atau sudah mempelajari ilmu-ilmu pengetahuan seperti ilmu hadis dan fikih. Dan beliau ini menambah ilmu pengetahuan di berbagai wilayah, yaitu yang meliputi beberapa kota seperti Khurasan, Irak, dan Hijaz. Dan di ketiga wilayah tersebut, Sunan At-Tirmizi inilah berguru tentang hadis, yaitu pada namanya Qutaibah bin Sa'id Al-Saqafi, Ibrahim ibnu Abdullah ibnu Hatim Al-Harawi, dan masih banyak lagi guru-guru beliau. Lalu beliau ini pada usia 40 tahun, Sunan At-Tirmizi, yaitu berguru kepada Imam Bukhari, yaitu pada bidang ilmu pengetahuan tentang hadis. Tentang ilmu hadis, illat hadis dan fikih, sehingga beliau ini dikenal sebagai korp diskusi dalam bidang teori illat hadis. Maksud teori illat hadis ini yaitu mencari illat atau kecacatan pada hadis tersebut. Nah,
Sunan At-Tirmizi ini dalam pembinaan ilmu hadis serta riwayatnya, lalu beliau berhasil yaitu membina kader ulama hadis yang terkenal. Adapun ulama hadis yang terkenal yaitu seperti Abu Hamid, Ahmad Abdullah bin Daud Marwazi At-Tazir, lalu Al-Haisan Ibnu Kulayb Al-Syashi, lalu Muhammad Ibnu Mabub Abu Al-Abbas Al-Mahbubi Al-Marwazi, lalu Ahmad bin Yusuf An-Nasafi, kemudian Daud ibnu Nasru, Suhail Al-Bazawi, dan beberapa tokoh lainnya. Kemudian adapun metode cara penulisan hadis beliau yaitu ada dua. Nah, metode beliau ini yang pertama yaitu beliau mentakhriz hadis yang menjadi amalnya para fuqaha. Nah, Sunan At-Tirmizi ini dalam kitabnya At-Tirmizi beliau tidak meriwayatkan hadis kecuali hadis-hadis yang diamalkan oleh fuqaha. Kemudian memberi penjelasan terhadap kualitas dan keadaan hadis yang ditulis. Nah, pada yang kedua ini Sunan At-Tirmizi memberi penjelasan terhadap kualitas dan keadaan hadis yang ditulis. Kemungkinan saja hadis yang ditulis tersebut takutnya terdapat illat atau kecacatan sehingga kualitasnya tidak bagus seperti itu. Kemudian kitab beliau ini yaitu namanya kitab At-Tirmizi, karena mungkin kitab beliau ini sudah sangat populer ya, karena beliau ini adalah ulama hadis terdahulu, sehingga kitabnya begitu perlu dikaji oleh kita semua agar kita mengetahui yaitu bagaimana sistem beliau dalam menulis kitab-kitab hadis, sehingga di dalamnya tidak terdapat yaitu seperti kecacatan atau illat, dan disebut juga dengan saz begitu. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Jika teman-teman ingin melihat seperti apa kitab Sunan At-Tirmizi ini, beliau bisa melihatnya di Google atau di internet. Di sini tidak bisa saya tampilkan karena mungkin mengingat waktu ya. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mudah-mudahan kiranya bermanfaat. Saya ucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan atau penyampaian yang kurang baik. Saya minta maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.